Nah, materi yang pertama kita akan bahas adalah materi Undang-Undang Agraria tahun 1870 atau yang bisa kita sebut dengan Agraris Wet. Nah, untuk definisi dari Undang-Undang Agraria yaitu Undang-Undang Agraria adalah undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip politik di tanah jajahan. Nah, untuk tokoh pencetus dari Undang-Undang Agraria ini adalah Engelbertus de Waal. Engelbertus de Waal ini Menteri Tanah Jajahan Belanda. Nah, Undang-Undang Agraria juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah pembagian tanah di negeri jajahan berdasarkan kepemilikannya, yaitu dibagi menjadi dua, ada milik pribumi dan milik pemerintah. Untuk milik pribumi biasanya seperti berupa sawah, ladang, dan kebun. Dan untuk pemerintah yaitu biasanya seperti berupa tanah hutan, tanah pegunungan, dan lain-lain yang tidak dimanfaatkan oleh pribumi. Nah, prinsip yang kedua adalah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan bukti kepemilikan tanah atau yang bisa kita sebut dengan Eigendom Verponding. Ini adalah surat peninggalan masa kolonial Belanda yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah. Nah, prinsip yang ketiga, pemerintah Hindia Belanda menyewakan tanah kepada pihak swasta baik dalam bentuk tanah milik pribumi atau milik pemerintah. Nah, jika tanah milik pribumi bisa disewakan 5-30 tahun, sedangkan jika tanah milik pemerintah bisa disewakan 30-75 tahun. Nantinya perusahaan swasta akan membayarkan uang sewa kepada pemerintah Hindia Belanda. Isi Undang-Undang Agraria. Isi dari Undang-Undang Agraria dapat merujuk pada dua peraturan berbeda. Undang-Undang Agraria 1870 atau Agraris Wet yang diberlakukan Belanda di Hindia Belanda untuk liberalisasi ekonomi perkebunan, serta Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960 yang menjadi dasar hukum agraria nasional Indonesia. UUPA 1960 menetapkan asas-asas penguasaan tanah nasional seperti hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai dengan tujuan. Ada juga dampaknya. Yang pertama itu perkebunan imperialisme modern seperti eksploitasi penduduk dengan fisik dan ekonomi. Yang kedua, berkembangnya kapitalisme. Kapitalisme merupakan paham yang menganggap bahwa untuk memajukan suatu negara digunakan aset atau modal sebagai komponen utamanya. Dan yang ketiga, ada berkembangnya usaha perkebunan. Contohnya itu perkebunan teh, tembakau, kopi, dan karet. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk perkebunan dan sewa tanah. Contohnya itu pembangunan kereta dan jalan. Dampak Undang-Undang Gula terhadap politik etis. Undang-Undang Gula membuat petani pribumi tetap dieksploitasi karena hasil tebu mereka dikuasai oleh pabrik dan pengusaha Belanda. Keuntungan besar hanya dinikmati pihak kolonial, sementara rakyat tetap miskin. Ketimpangan ini menimbulkan kritik di Belanda dan mendorong lahirnya politik etis sebagai balas budi untuk memperbaiki nasib rakyat melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula masih ada kaitannya dengan Undang-Undang Agraria. Dua kebijakan kolonial tersebut yang saling terkait erat ini lahir pada 1870. Undang-Undang Agraria membuka peluang bagi pemodal asing untuk menyewa tanah dan mengembangkan perkebunan. Sementara Undang-Undang Gula mengatur penghapusan sistem tanam paksa dan memungkinkan pengusahaan gula oleh swasta Eropa. Yang keduanya bertujuan memperkaya Belanda dengan mengorbankan ekonomi pribumi. Nah, yang kesatu itu definisi, menghapus kewajiban budidaya tebu secara bertahap dan membuka pintu bagi investasi swasta dalam industri gula di Hindia Belanda. Yang B itu tokoh pencetus, Engelbertus de Waal, Menteri Tanah Jajahan Belanda, sama dengan UU Agraria. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, produksi gula yang meningkat pesat dan menjadikan Hindia Belanda salah satu pengekspor gula terbesar di dunia. Yang kedua, perkebunan swasta Eropa berkembang luas di wilayah Jawa dan daerah lain.
Yang ketiga, sistem tanam paksa resmi dihapus, tapi diganti dengan sistem perkebunan kapitalis. Yang keempat, rakyat pribumi tetap dieksploitasi karena bekerja dengan upah yang sangat kecil atau rendah. Yang kelima, tanah pertanian rakyat banyak dialihkan untuk perkebunan tebu. Yang keenam, ketimpangan sosial dan ekonomi antara pribumi dengan Eropa yang semakin tajam. Yang selanjutnya ada isi Undang-Undang Gula. Yang pertama, pemerintah Belanda menghentikan monopoli gula. Yang kedua, pemerintah tidak lagi memaksakan rakyatnya menanam tebu untuk disetorkan kepada negara ataupun pemerintah. Yang ketiga, pengelolaan perkebunan gula diserahkan kepada perusahaan swasta Eropa. Yang keempat, pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip mengenai Undang-Undang Gula. Yang pertama, penghapusan kewajiban tebu dan pengalihan kepada swasta. Undang-undang ini menghapus sistem tanam paksa, di mana rakyat pribumi wajib menanam tebu dengan menyerahkannya kepada pemerintah. Yang kedua, membuka peluang investasi asing. Undang-Undang Gula membuka pintu bagi investor asing untuk membangun industri gula dan perkebunan tebu di Hindia. Perusahaan gula swasta diizinkan untuk menyewa tanah dan mengelola produksi tebu menjadi gula. Yang ketiga, mendorong ekspor gula. Fokus produksi tebu diubah menjadi gula yang kemudian diekspor ke Belanda untuk diolah lebih lanjut dan dipasarkan. Selanjutnya yaitu ada politik etis tahun 1901. Yang pertama yaitu ada definisi. Definisi dari politik etis yaitu politik yang dibuat untuk membalas perjuangan bangsa pribumi karena membantu perekonomian bangsa kolonial. Dan ada pun tokoh pencetus dari politik etis. Yang pertama yaitu ada Tuan van den Venter dan Ratu Wilhelmina. Dan politik etis pun dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu munculnya prinsip humanisme, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu ada Ratu Wilhelmina memiliki sikap progresif dan menantang pemikiran konservatif, atau bisa disebut juga dengan golongan tua. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dari politik etis. Yang pertama yaitu ada irigasi. Irigasi adalah sistem perairan untuk sawah agar dapat menanam padi. Yang kedua yaitu ada imigrasi. Imigrasi adalah memindahkan penduduk dari Jawa ke Sumatera dan Selatan. Dan yang terakhir yaitu ada edukasi. Edukasi adalah memberikan akses pendidikan kepada pribumi. Di sini juga ada dampaknya. Yang pertama ada dampak dari irigasi. Hanya sawah atau perkebunan milik Belanda saja yang mendapat pengairan. Yang kedua, emigrasi, muncul kelas pengairan. Yang kedua, emigrasi, muncul kelas pekerja perkebunan di Sumatera dan Kalimantan tidak dibayar setelah bekerja di perkebunan milik Belanda. Yang ketiga, ada edukasi, muncul organisasi pergerakan nasional yang pertama yaitu Budi Utomo. Terus contoh dari program politik etis. Yang pertama irigasi, pengairan, pembangunan saluran irigasi dan waduk untuk pertanian. Contohnya pembangunan jaringan irigasi di Jawa Tengah, Sungai Bengawan Solo dan Jawa Barat, daerah Karawang untuk meningkatkan hasil panen padi. Yang kedua, emigrasi, perpindahan penduduk. Pemerintah Belanda memindahkan penduduk dari Jawa yang padat ke daerah luar Jawa yang jarang penduduknya. Contoh program transmigrasi awal ke Sumatera Timur, Deli, Lampung, dan Kalimantan. Yang ketiga, edukasi. Edukasi pendidikan dalam politik etis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidik untuk anak pribumi, bumi putra. Tujuannya memberi pendidikan dasar agar pribumi bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jenis sekolahnya ada sekolah desa, lama belajarnya 3 tahun. Kedua, sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi dengan kualitas lebih rendah. Yang ketiga, sekolah kelas 1 untuk anak bangsawan atau piyayi. Contoh, sekolah desa di Jawa yang mengajarkan baca tulis sederhana, Ospia, sekolah Prabong Praja. Yang kedua, pendidikan untuk golongan elit atau anak bangsawan dan pegawai. Tujuannya mencetak tenaga kerja terdidik untuk membantu administrasi Belanda. Jenis sekolahnya yang pertama HIS, Holland
Inland School SD khusus anak priayi atau pribumi terpilih. Yang kedua Mulo, Mer Uitgebreid Lager Onderwijs setingkat SMP. Yang ketiga AMS, Algemene Middelbare School setingkat SMA. Yang keempat Stopia Sekolah Kedokteran untuk pribumi.